PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, serta perawatan tubuh dan rumah tangga. Perusahaan yang didirikan pada 5 Desember 1933 dan merupakan bagian dari perusahaan multinasional Unilever yang telah beroperasi di berbagai negara. Dalam struktur kepemilikannya, PT Unilever Indonesia Tbk berada di bawah perusahaan induk global yaitu Unilever NV plc, yang sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding BV sekitar 85%, sementara sekitar 15% dimiliki oleh masyarakat atau publik. Untuk struktur organisasinya, posisi tertinggi ada pada RUPS, kemudian Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sanjit Mehta sebagai Presiden Komisaris, sedangkan kegiatan operasional perusahaan dipimpin oleh Presiden Direktur yaitu Benji Yap, bersama jajaran direksi lain. Di balik setiap angka yang tersaji, ada proses panjang yang dijalankan dengan penuh ketelitian. Di PT Unilever Indonesia Tbk, setiap aktivitas bisnis dicatat dengan sistematis sesuai standar akuntansi, memastikan data yang akurat dan dapat dipercaya. Menjelang akhir periode, laporan keuangan disusun dan ditelaah bersama manajemen untuk memastikan kinerja perusahaan tergambar secara utuh. Proses ini diperkuat oleh audit internal dan pemeriksaan independen auditor eksternal, hingga akhirnya laporan disahkan dan dipublikasikan sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Tahun 2024 menjadi transformasi bagi PT Unilever Indonesia Tbk melalui penerapan strategi riset, sebuah langkah menyeluruh untuk memperkuat merek, meningkatkan daya saing pasar, dan menjaga efisiensi biaya agar tetap unggul di industri FMCG. Strategi ini bergerak melalui 3 pilar utama. Pertama, kategori excellence, memperkuat merek inti melalui inovasi produk, inovasi pemasaran, dan kampanye terarah pada kategori utama demi menjaga loyalitas konsumen. Kedua, go-to-market excellence, memastikan produk hadir lebih dekat dengan konsumen lewat distribusi yang kuat, strategi omnichannel, promosi adaptif, dan kolaborasi retail strategis. Ketiga, cost leadership, mengefisienkan operasional melalui transformasi proses, optimalisasi rantai pasok, otomatisasi, dan efisiensi logistik untuk menjaga profitabilitas serta ketahanan bisnis. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab direksi. Sesuai dengan piagam direksi dan anggaran dasar perseroan, direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan perseroan. Yang kedua, dalam keseluruhan tindakan yang dilakukan, direksi mempertimbangkan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Yang ketiga, direksi harus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan arahan dan kinerja perseroan serta bisnisnya. Yang kelima, direksi harus mengidentifikasi dan mengelola risiko secara signifikan. Lalu ada tugas Presiden Komisaris. Presiden Komisaris memiliki tugas secara khusus sebagai berikut. A. Mengkoordinasikan dan memimpin rapat Dewan Komisaris. B. Memimpin Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistem informasi manajemen dan pengelolaan rantai pasok perusahaan. Perusahaan menggunakan sistem ERP berbasis SAP HANA untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari pengelolaan data, produksi, hingga distribusi produk. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Dalam sistem tersebut terdapat 3 komponen utama, yaitu SAP ERP untuk integrasi proses bisnis dan laporan keuangan, Customer Relationship Management atau CRM untuk pengelolaan hubungan dengan pelanggan, serta Supply Chain Management atau SCM untuk mengatur proses rantai pasok. Perusahaan juga menerapkan strategi supply chain yang berfokus pada perencanaan, pengadaan, manufaktur, serta logistik dan distribusi agar ketersediaan produk di pasar tetap terjaga. Dengan dukungan teknologi dan sistem manajemen yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi
menjaga kualitas produk, serta memastikan distribusi berjalan secara optimal. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan multinasional di bidang fast-moving consumer goods yang menerapkan sistem informasi manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Sistem ini digunakan untuk memantau ketersediaan dan kualitas bahan baku, mengatur proses produksi, serta mengelola distribusi produk hingga ke konsumen. Dengan integrasi sistem informasi dalam SCM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produk, menekan biaya, dan mempercepat pengambilan keputusan. Salah satu teknologi yang digunakan adalah RFID atau Radio Frequency Identification yang membantu melacak pergerakan barang secara lebih akurat dan efisien. Selain itu, sistem juga memungkinkan pengelolaan persediaan secara real-time dan membantu memperkirakan permintaan pasar. Proses supply chain di Unilever melibatkan berbagai bidang seperti teknik, manufaktur, pengadaan, logistik, layanan pelanggan, perencanaan, kualitas dan keamanan, dengan tetap menjaga lingkungan kerja yang aman dan mendukung inovasi bagi karyawan. Strategi supply chain. Strategi supply chain adalah perencanaan dan pengelolaan aliran bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen secara efektif dan efisien. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dapat sampai ke pelanggan dengan tepat waktu, kualitas yang baik, serta biaya yang efisien. Dengan strategi supply chain yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem atau proyek yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini memiliki alur yang jelas sehingga mempermudahkan dalam proses perencanaan dan pengendalian proyek. Tahapan dalam metode waterfall meliputi yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem atau proyek. Yang kedua, perancangan sistem, yaitu membuat desain atau perancangan sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, implementasi, yaitu proses pembuatan atau pengembangan sistem. Lalu selanjutnya, pengujian, yaitu memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, kelima, pemeliharaan, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem setelah digunakan. Untuk metode waterfall ini sering digunakan karena prosesnya terstruktur, mudah dipahami, dan memiliki tahapan yang jelas dalam pengembangan sistem atau proyek. Lalu di sini ada proses produksi, yang dimana proses produksi dijalankan melalui sistem manufaktur berskala besar yang dirancang untuk memenuhi volume permintaan tinggi di industri FMCG. Perusahaan menerapkan prinsip lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi proses, meminimalkan pemborosan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan otomatisasi lini produksi dan digitalisasi fasilitas pabrik mendukung konsistensi kualitas serta percepatan proses manufaktur. Sistem produksi juga bersifat fleksibel sehingga kapasitas dapat disesuaikan dengan fluktuasi permintaan pasar. Efisiensi operasional diperkuat melalui pengelolaan kapasitas pabrik, optimalisasi energi, serta pengurangan limbah produksi sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan. Penerapan ERP. Unilever mengimplementasikan sistem ERP terintegrasi bernama One Unilever atau OWL untuk meningkatkan efisiensi operasional proses bisnis. ERP OWL terdiri dari beberapa modul utama. Yang pertama ada Financials, yang kedua ada Supply Chain, yang ketiga ada Sales and Marketing, yang keempat ada Manufacturing, yang kelima ada Information Management. Nah, sistem ini dilengkapi dashboard pemantauan dan aplikasi mobile yang memungkinkan akses data operasional secara real-time di lapangan. Implementasi OWL meningkatkan efisiensi proses bisnis, kualitas layanan pelanggan, ketepatan pengambilan keputusan, serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi seperti SAP ERP serta pengelolaan supply chain yang terintegrasi menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan efisiensi, mempercepat respon pasar, dan menjaga daya saing perusahaan. Saran, perusahaan juga perlu terus memperbarui sistem sesuai perkembangan teknologi dan dinamika bisnis. Penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan keamanan data menjadi keharusan agar informasi yang dihasilkan tetap andal dan terlindungi.
Nah, dengan langkah tersebut, sistem informasi akuntansi tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat kualitas keputusan manajerial dan ketahanan perusahaan dalam jangka panjang.